Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Pertama tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar di antara ciri istimewanya adalah merupakan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak biasa, ya, dan terjadi menjelang terjadinya hari kiamat, ya. Dan itu ada beberapa, ya, di antaranya adalah munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, ya, kemudian di antaranya terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya dabah yang berbicara dengan hewan yang berbicara dengan manusia, ya, dan ada sekitar 10 tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Adapun tanda-tanda kecil merupakan tanda-tanda yang terjadi jauh sebelum hari kiamat terjadi atau juga menjelang, tapi dia adalah perkara yang biasa, tidak begitu aneh, ya. Contohnya seperti di antara tanda-tanda hari kiamat kecil, yaitu tidak lagi yang mengucapkan Allah, Allah, ya. Ini sudah orang-orang terburuk yang tersisa di penghujung umur dunia, ya. Demikian juga di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang terjadi menjelang hari kiamat, misalnya seorang lelaki Habasyi yang dia adalah seorang yang kurus, kemudian dia pun datang ke Ka'bah, lantas dia mencongkel Ka'bah, dia meruntuhkan Ka'bah dan tidak ada yang mengganggu dia untuk menghalangi dia untuk mencongkel Ka'bah tersebut. Itu pun terjadi menjelang hari kiamat, ya. Dan itu termasuk tanda-tanda kecil. Namun itulah perkara yang biasa, ya. Artinya seorang datang mencongkel perkara biasa, ya. Seorang tidak mengucapkan Allah perkara yang biasa. Tetapi tanda-tanda besar seperti Dajjal, kemudian Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tentang Al-Masih Dajjal, kemudian juga Isa Al-Masih atau Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Yang pertama kita bahas adalah Dajjal. Dajjal secara bahasa diambil dari Dajjal. Dajjal itu artinya dusta, ya. Kalau Dajjal artinya tukang pendusta, ya, tukang dusta. Dajjal disebut dengan Al-Masih Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, sebagaimana tersebutkan dalam hadis-hadis, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertasyahud, kita berlindung dari 4 perkara. Allahumma inna a'udzubika min adzabin finnar wa Allahumma inna a'udzubika min adzabin nar, adzabil qabr, ya, fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Nabi menyebut dia juga dengan Al-Masih. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih, ya. Al-Masih, ya, dari fa'il bisa artinya maf'ul, ya. Tapi maksud dari Al-Masihud Dajjal bisa diartikan maf'ul, yaitu mamsuhul ainil yumna. Disebut Al-Masih maksudnya al-mamsuh, ya, al-ainil yumna, yaitu maksudnya mata kanannya tertutup, yaitu seakan-akan sudah hilang. Seakan-akan mata kanannya itu adalah kulit yang tidak terlihat lubang matanya, ya. Jadi benar-benar hilang matanya tersebut. Masih disebut mamsuh, itu matanya benar-benar hilang. Dajjal matanya 2, yang satu benar-benar hilang seperti kulit yang tidak ada bentuk matanya, yang satunya matanya pun ada tapi dia agak bermasalah dengan mata yang kedua, ya. Dan ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa? Karena Dajjal dia memiliki kesaktian yang luar biasa, ya, kesaktian yang sangat-sangat luar biasa yang akan kita jelaskan, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, namun ternyata dia memiliki cacat.
Cacatnya matanya satu tidak ada dan satunya bermasalah. Jadi dari penampakannya bermasalah. Itu di antara makna Al-Masihud Dajjal, yaitu mamsuh al-ainil yumna. Mata yang sebelah kanan terhapuskan atau tertutupkan. Ya. Ada juga yang mengatakan disebut dengan Al-Masih Dajjal karena dia adalah yamsahul ard. Yamsahul ard maksudnya dia berkelana di atas muka bumi. Karena di antara sifat Dajjal nanti kita sebutkan, ya ma min baladin illa sayatahu Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, akan didatangi oleh Dajjal. Jadi dia berkelana dengan kecepatan yang luar biasa mendatangi seluruh negeri-negeri yang ada di alam semesta ini untuk membuat fitnah. Ya, dia mengaku sebagai Tuhan dia. Kapan munculnya Dajjal? Muncul Dajjal. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sayyad, ya. Ada yang mengatakan dia dari kaum Ansar, ada yang mengatakan dia dari kalangan Yahudi, ya. Yang jelas dia adalah seorang yang pernah meramal, ya, dukun, ya. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang mengujinya, ya. Nabi mengatakan, apa yang ada dalam hatiku? Kemudian dia berkata, duh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhsa lan ta'duwa qadrak. Ya. Hinalah engkau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baca surat Ad-Dukhan. Dia ingin menebak, tapi dia dengar duh, ya. Artinya dia berusaha menebak, namun dia tidak berhasil. Artinya dia punya ilmu perdukunan. Mungkin ada jin yang melaporkan kepada dia. Ya, intinya Ibnu Sayyad ini dikhilafkan apakah dia seorang dari Ansari atau dia seorang Yahudi, ya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun ragu dia Dajjal atau bukan. Karena itu sebagian sahabat pun berselisih. Sebagian sahabat menganggap dia Dajjal, sebagian sahabat menganggap dia bukan Dajjal, ya. Kalau Ibnu Sayyad sudah ada sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia Dajjal atau tidak, wallahu alam bisawab. Namun ada hadis yang lebih tegas yang mengesankan bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, di mana Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah berlabuh bersama sebagian sahabat, ya, atau sebagian kawan-kawannya, sehingga dia pun terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia pun masuk dalam pulau tersebut. Hadisnya panjang, sampai akhirnya dia ketemu dengan Dajjal, di mana ada seorang makhluk yang besar yang dalam kondisi tangannya terbelenggu, ya. Kemudian dia berbicara dengan makhluk tersebut. Badannya besar, tangannya terbelenggu. Kemudian orang ini yang badannya besar tersebut, ya, dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Akhbiruni an-nabiyil ummiyin ma fa'ala." Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang ummiyin, nabinya orang-orang Arab." Karena Rasulullah SAW dari Arab, ya. "Ma fa'ala," apa yang telah dia kerjakan? Ada apa gerangan dengan dia sekarang? Qalu, maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya menjawab, "Qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib." Dia sudah keluar dari kota Mekah dan dia sudah tinggal di Yathrib, yaitu di kota Madinah, sudah berhijrah. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Qala aqatalahu al-Arab?" Apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, benar. Dia diperangi oleh Quraisy, diperangi oleh kabilah Ghatafan, diperangi oleh kabilah Hawazin, diperangi oleh kabilah-kabilah Arab, ya. Ya, kabilah-kabilah Arab bersatu padu kemudian menyerang nabi tersebut. Kemudian orang ini yang besar badannya ini terbelenggu bertanya lagi, "Kaifa sana'a bihim?" Apa yang dilakukan terhadap musuh-musuhnya? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi min al-Arab fa ata'uhu. Bahwasanya sang nabi telah unggul dan dia telah menguasai orang-orang Arab dan mereka telah taat kepadanya. Maka dia bertanya, "Qad kana dzalik?" Apakah sudah sampai demikian? Yaitu sang nabi sudah menaklukkan Arab dan mereka sudah tunduk kepada sang nabi. Kami menjawab, "Na'am." Maka orang yang besar terbelenggu ini berkata, "Ama inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu." Ketahuilah, lebih baik bagi orang-orang Arab tersebut untuk taat kepadanya. "Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih." Dan aku kabarkan kepada kalian, sungguhnya aku kabarkan kepada kalian tentang diriku. Aku ini adalah Al-Masih, yaitu Dajjal. Aku adalah Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj. Dan sebentar lagi aku akan, atau hampir-hampir aku akan diizinkan untuk keluar
untuk keluar dari tempatku ini. Hadis ini hadis dalam Sahih Muslim dengan tegas menjelaskan bahwasanya Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad Abdullah bin Sayyad yang ada di Madinah, karena Tamim Ad-Dari bertemu dengan makhluk yang besar ini. Kemudian Tamim Ad-Dari mengabarkan kepada Nabi, dan Nabi menceritakan hadis ini kepada para sahabat. Bahwasanya Dajjal sedang terbelenggu, dan dia berkata, "Innani anal Masih, aku adalah Al-Masih, Al-Masih Dajjal." Dan menunjukkan dia sudah ada, dan dia sudah ada, dan dia sudah hidup, ya. Entah kapan dia akan keluar, ya. Dan ini dia bukan Dajjal, karena kalau Dajjal Al-Masih adalah Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad tahu tentang Nabi, karena Ibnu Sayyad Abdullah bin Sayyad tinggal di kota Madinah, hidup bersama dengan para sahabat, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tentang kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sementara Al-Masih tadi dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, bagaimana tentang kabar Nabi ini? Apakah sudah begini? Apakah sudah begini? Apakah dia sudah menaklukkan Arab? Ya, dia bilang, kalau begitu, kalau dia sudah menaklukkan Arab, maka waktunya aku akan keluar setelah kejadian-kejadian ini, ya. Namun bagaimanapun, para sahabat ragu Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan, ya. Kenapa timbul keraguan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Dajjal dalam banyak hadis. Bahkan Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Bahkan Nabi mengabarkan setiap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Dan Nabi kabarkan Dajjal ciri-cirinya matanya adalah buta sebelah. Inna Dajjal a'waru al-ainil yumna. Dajjal itu mata kanannya buta, ya. Mata kanannya buta, dia melihat dengan mata kirinya. Yang jadi masalah Ibnu Sayyad pandangannya wajar, dia tidak buta. Tetapi anehnya dia bisa meramal dan dia bisa macam-macam, dia punya kesaktian. Ini yang buat para sahabat ragu tentang Ibnu Sayyad. Apalagi di penghujung hidupnya matanya mulai tertutup. Sehingga ini semakin menimbulkan syubhat bagi para sahabat. Jangan-jangan Ibnu Sayyad adalah Dajjal, tapi Dajjal sedang berproses. Sekarang dia belum jadi Dajjal asli, dia sedang berproses menjadi Dajjal. Karena di penghujung kehidupannya matanya mulai tertutup, ada kulit yang tumbuh yang mulai menutup wajahnya, menutup matanya. Tapi kita sampaikan kisah di antara yang ragu tentang Ibnu Sayyad adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita suatu hari dia berjalan dari Madinah menuju Mekah bersama Ibnu Sayyad. Ya, entah dalam umrah atau dalam haji, ya. Dia sedang berjalan bersafar bersama Ibnu Sayyad. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sigharus sahabat, termasuk sahabat-sahabat junior, ya. Sampai akhirnya mereka berjalan dengan rombongannya, di antara ada Ibnu Sayyad bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Tibalah mereka singgah di suatu tempat, kemudian masing-masing mencari tempat di bawah pohon masing-masing untuk istirahat. Istirahat karena dari Madinah ke Mekah 450 kilo. Ya. Ternyata Ibnu Sayyad milih untuk tidur dekat dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merasa takut, ya. Dia karena terlalu banyak isu-isu tentang Ibnu Sayyad ini. Isu-isu bahwasanya dia Dajjal, dia namanya Dajjal mengerikan. Abu Sa'id Al-Khudri ketika Ibnu Sayyad mau tidur dekat dia merasa gelisah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri cari alasan, dia berkata, ya, hari sangat panas, bagaimana kalau engkau pindahkan barangmu sebelah sana, ya, di bawah pohon, jangan dekat saya, ya. Padahal dia enggak enak mau sama orang ini karena khawatir dia Dajjal, ya. Yaitu agar Ibnu Sayyad tidak singgah dekat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Ibnu Sayyad, ya, dia nurut sama Abu Sa'id Al-Khudri, maka dia ambil barang-barangnya, kemudian dia pindahkan ke bawah sebuah pohon. Harusnya dia dekat Abu Sa'id Al-Khudri, tapi akhirnya dia pindahkan barang-barang. Ini Rasulullah SAW sudah meninggal, ini pembicaraan ini terjadi. Ya, maka dia pindahkan barang-barangnya di bawah sebuah pohon. Setelah itu Ibnu Sayyad, mungkin dia memuliakan Abu Sa'id Al-Khudri sebagai sahabat Nabi SAW, maka dia mengambil segelas susu, dia kasihkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri sebagai bentuk pelayanan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak ingin minum susu dari tangan Ibnu Sayyad. Ini aduh, kalau dia Dajjal muskilah, ini problem. Dajjal kasih susu, masalah susunya nanti. Abu Sa'id Al-Khudri ada ragu, jangan ini Dajjal, ya. Maka dia tidak ingin minum dari susu yang dibawa oleh Ibnu Sayyad. Maka dia cari alasan lagi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sungguh panas hari ini, begitu pula susu ini juga panas. Tidak pas kalau kita minum susu yang hangat di cuaca yang panas. Akhirnya Ibnu Sayyad paham.
ini Abu Sa'id Al-Khudri ternyata tidak mau berinteraksi dengan dia. Ini pasti karena isu-isu yang telah tersebar yang menyebutkan bahwasanya dia Dajjal. Akhirnya apa kata Ibnu Sayyad? Dia berkata, ya, Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, laqad hamamtu an akhudha habalan fa u'alliqahu bi syajarah. Sungguh aku ingin sekali mengambil tali lalu aku ikat di atas pohon, thumma akhtaniqu mimma yaqulu linnas, dan aku ingin gantung diriku karena terlalu banyak orang bicara tentang aku. Ibnu Sayyad merasa gelisah, merasa tersiksa dengan tuduhan-tuduhan orang bahwasanya dia Dajjal. Isu-isu tentang dia ini bikin dia jengkel. Lihatlah sekarang Abu Sa'id Al-Khudri mengambil sikap dengan dia. Mau tidur berbarengan, berdampingan, dia tidak mau. Dia ambilkan susu, tidak mau diterima. Ya, Ibnu Sayyad merasa tidak enak. Dia mengatakan, aku ingin ambil tali, aku gantung di pohon, kemudian aku gantung diriku, aku ingin mati. Orang terlalu banyak ngomong tentang aku. Ya Abu Sa'id. Kemudian dia bilang sama Abu Sa'id Al-Khudri, man khafi alaihi hadits Rasulullah sallam ma khafiya alaikum ma'syaral ansar. Ya, kalian adalah kaum Ansar. Tidak ada hadis yang samar bagi kalian. Kalian tahu sering dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasta min a'lamin nasi bi hadits Rasulullah sallallahu. Bukankah engkau wahai Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang paling tahu tentang hadis-hadis sabda-sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafir? Bukankah Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal dia kafir? Wa ana muslim, ya Abu Sa'id. Dajjal kafir, aku muslim. Ya, artinya saya muslim. Kita sekarang kan sedang umrah. Gimana? Saya muslim. Sementara Dajjal kafir. Saya bukan Dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah SAW huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Dajjal tidak punya anak, dia mandul. Sementara aku punya anak, aku tinggalkan di kota Madinah. Dan anaknya adalah seorang tabi'in yang ulama. Ya, kalau saya namanya Umarah. Ya. Umarah bin Abdullah bin Sayyad, dan dia adalah salah seorang dari guru Imam Malik. Dia bilang, anak saya ada. Anak saya di Madinah. Dajjal, mandul saya tidak. Dia ingin menunjukkan perbedaan antara dia dengan Dajjal. Agar orang tahu bahwasanya dia bukan Dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul Madinah wala Makkah? Bukankah Rasulullah SAW berkata Dajjal tidak bisa masuk Madinah dan Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah? Wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Namun adapun saya dari Madinah, kita kan bareng-bareng di Madinah, kita sama-sama ingin ke Mekah, ingin umrah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, hatta kitu an a'dzirahu. Abu Sa'id Al-Khudri ketika mendengar dalil-dalilnya Ibnu Sayyad, dia bilang hampir-hampir aku kasih uzur, dia bukan Dajjal. Ya benar. Dajjal beda dengan dia. Dajjal kafir, dia muslim. Lagi mau umrah. Dajjal mandul, dia punya anak. Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, sementara dia datang dari Madinah menuju Mekah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hampir-hampir aku kasih uzur. Dia berarti bukan Dajjal. Tapi kemudian yang jadi masalah, di penghujung pembicaraan Ibnu Sayyid berkata, "Tsumma qala, ama wallahi inni la a'rifuhu wa a'rifu maulidahu." Ya Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah, kata Ibnu Sayyid, saya tahu Dajjal itu siapa. Dan saya tahu di mana dia lahir. Wa aina huwal an, dan saya tahu Dajjal sekarang lagi di mana. Subhanallah. Dia bilang tadi dia bukan Dajjal, tapi kemudian di akhir pembicaraan dia bikin masalah. Dia mengatakan saya tahu Dajjal siapa, saya tahu dia lahir di mana, dan saya tahu sekarang dia sedang di mana. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Tabban lak sa'irul, celaka engkau wahai Ibnu Sayyad." Dalam sebagian riwayat dikatakan kepada Ibnu Sayyad, ya, apakah engkau senang jika engkau adalah Dajjal? Kalau kau Dajjal, gimana menurutmu? Kata Ibnu Sayyad, jika ditawarkan kepada aku Dajjal, nggak ada masalah, kata dia. Ini menjadikan para sahabat semakin bimbang tentang hakikat Ibnu Sayyad. Apakah dia Dajjal atau bukan, ya. Terlebih lagi, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Umar suatu hari ketemu dengan Ibnu Sayyad di penghujung kehidupannya, ya, sebelum dia menghilang. Ternyata ada di mata Ibnu Sayyad ada suatu keanehan. Ada kulit yang tumbuh mulai menutup matanya. Ada kulit yang tumbuh mulai menutup matanya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sayyad. Jadi isu tentang dia adalah Dajjal sangat santer di kota Madinah. Dan fitnah Dajjal, fitnah yang menakutkan. Akhirnya Ibnu Umar bertanya, "Mata fa'alat ainuka ma ara?" Sejak kapan matamu begitu? Aku lihat sekarang matamu sekarang bermasalah, Ibnu Sayyad. Sejak kapan begini? Apa kata Ibnu Sayyad? La adri. Saya tidak tahu sejak kapan begini. Jawaban yang menjengkelkan. Gimana kau tidak tahu? Kau yang punya mata kau tidak tahu. Jadi Ibnu Umar bertanya, sejak kapan matamu mulai tumbuh, kulit mulai menutup matamu? Sejak kapan begini? Kata Ibnu Sayyad, saya tidak tahu. Ibnu Umar berkata, la tadri wa hiya fi ra'sik.
Kau tidak tahu matamu kapan begini sementara itu matamu di kepalamu? Qala insyaallahu khalaqaha fi asaka hadhihi. Maka Ibnu Sayyad bikin jengkel, dia mengatakan kalau berkehendak Allah ciptakan ini kulit di tongkatmu wahai Ibnu Umar. Ya. Qala Ibnu Umar berkata, "Fa nakhara ka ashaddin nakhiri himarin sami'tu." Tiba-tiba aku mendengar suara yang keras, dia teriak kesakitan seperti suaranya himar yang sangat keras. Kenapa tiba-tiba dia teriak? Kata Ibnu Umar, "Faza'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi'asan kanat ma'iyya hatta takassarat." Teman-temanku bilang kepadaku bahwasanya aku tadi begitu dia jawab, "Kalau Allah berkehendak ciptakan mata ini di tongkatmu," aku langsung pukul dia. Pukul dia dengan tongkat yang ada di tanganku tersebut sampai tongkatku itu patah. Ya. Kata Ibnu Umar, "Ama wa ana fa wallahi ma sya'artu." Adapun aku tidak sadar. Aku tidak merasa mukul dia. Aku cuma dengar dia mendengar teriak. Aku mendengar dia berteriak dengan suara yang keras. Kata orang-orang yang lihat, dia kenapa teriak keras-keras? Karena Ibnu Umar mukulin dia. Jadi Ibnu Umar tidak sadar. Ya. Qala wa ja'a hatta dakhala ala ummil mu'minin haddatsaha. Ya, kemudian akhirnya Ibnu Umar ketemu dengan Hafsah dan dia sampaikan tentang kisah Ibnu Sayyad. Maka Hafsah kakaknya berkata, "Ma turidu ilaihi?" Apa yang kau inginkan dari dia wahai Ibnu Umar? Alam ta'lam annahu qad qala, bukankah kau tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna awwala ma yab'atsuhu 'alan nasi ghadabun yaqdabuhu." Yang pertama kali membuat Dajjal keluar adalah kemarahan yang sesuatu yang membuat dia marah sehingga dia keluar di hadapan manusia. Artinya Hafsah berkata, enggak usah bikin cari masalah sama dia. Khawatirnya dia adalah Dajjal. Inilah yang jadi permasalahan. Mulai muncul kulit di matanya. Jangan-jangan Ibnu Sayyad sedang berproses menjadi Dajjal. Tetapi setelah itu Ibnu Sayyad menghilang dari peredaran. Orang-orang tidak tahu dia kemana. Entah dikubur di mana, masih hidup atau tidak. Tapi yang jelas dia punya anak namanya Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Dan dia seorang tabi'in yang thiqah. Guru dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Inilah yang menyebabkan terjadi khilaf tentang Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan. Apalagi ketika kita mendatangkan hadis Tamim Ad-Dari, di mana Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari dalam kondisi terbelenggu dengan badan besar, terbelenggu di sebuah pulau di Jazirah Arab. Ya, seandainya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, maka orang yang terbelenggu tersebut tidak usah tanya-tanya kepada Tamim Ad-Dari bagaimana kabar sang Nabi, apa yang dilakukan sekarang, karena Ibnu Sayyad tahu betul tentang Nabi. Ya, tahu betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau saya lebih condong bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal ya, meskipun ada khilaf ya. Kita harus akui ada khilaf. Yang benar dia bukan Dajjal. Dajjal adalah seorang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di pulau tersebut dalam kondisi besar dan terbelenggu, dan dia mengatakan yushiku an akhruja ilan nas. Ya, saya khawatir sudah waktunya saya akan keluar bertemu dengan orang-orang, dan dia akan keluar menjelang hari kiamat dan dia mengaku sebagai Tuhan ya. Jadi dari sini dia tahu bahwasanya berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim bahwasanya Dajjal sudah ada ya, dan dia sudah terbelenggu ya, namun dia belum diizinkan oleh Allah untuk keluar. Adapun perkataan sebagian orang Dajjal sudah lahir, seperti berita-berita ada seorang lahir di Israel kemudian matanya cuma satu di tengah sini. Ini bukan Dajjal, itu orang cacat. Dajjal matanya kanan kiri, cuma yang kanan tertutup dengan kulit, yang kiri bermasalah seperti inabil tafiyah, seperti anggur yang yang mulai rusak kemudian muncul jadi matanya bermasalah sebelah kiri, yang kanan tertutup dengan kulit ya. Adapun anak yang baru lahir di tahun abad ke-20 kemudian matanya satu di sini, cerita dari mana? Ya, mungkin dia anak cacat mau dianggap Dajjal tidak boleh. Demikian juga sempat beredar isu bahwasanya Sai Baba yang seorang tokoh dari India yang kemudian rambut kribo, suka pakai baju merah, kemudian bisa mengeluarkan emas dari tangannya, disebut sebagai Dajjal. Dan isu ini muncul waktu saya masih SMA kalau tidak salah ya, sampai dibuat sebuah buku. Saya dulu tidak namanya belum ngaji, baca buku begitu, ngeri juga. Wah, Dajjal sudah muncul. Wah, kalau dia muncul sebentar lagi. Tapi waktu itu Sai Baba, dia tidak buta. Maka sebagian ustadz-ustadz yang nulis tentang itu mengatakan dia sedang berproses. Kalau suatu saat matanya mulai buta, kemudian hilang, dialah Dajjal. Karena ciri-cirinya seperti ciri-ciri Dajjal. Bikin orang takut. Gimana ciri-ciri Dajjal? Ciri Dajjal cuma satu cirinya sama keribo. Itu saja. Apakah ada seorang keribo kemudian dikatakan Dajjal?
ciri-ciri yang lain tidak tepat ya. Ciri-ciri yang tidak tepat. Saibabah kecil, orangnya kurus kecil ya. Bagaimana dikatakan Dajjal orangnya besar, benar cirinya semua sama-sama kribo ya. Maka ternyata Saibabah sudah meninggal ya. Baik, di mana Dajjal pertama kali muncul ya. Ada dua hadis-hadis mengkerucut kepada dua tempat ya. Yang pertama Dajjal muncul di Khurasan, yang kedua Dajjal muncul di Asbahan, dan dua tempat ini, lokasi ini sekarang di negeri Iran. Sekarang berada di negeri Iran ya. Allah alam, para ulama menjamakkan maksudnya di daerah sekitar itu, baik di Khurasan atau di Asbahan. Sebenarnya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan." Akan ada 70.000 orang dari Yahudi Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal. 70.000 orang dari Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Oleh karenanya sekarang di Iran banyak komunitas-komunitas Yahudi yang tinggal di sana, dan mereka akan ada di Iran dan akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat. Dan disebutkan oleh Nabi SAW ada 70.000 orang-orang Yahudi yang akan keluar menjadi pengikut Dajjal. Berapa lama Dajjal kalau sudah keluar di atas muka bumi ya? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Dajjal akan berada di atas muka bumi selama 40 hari. Ya, 40 hari sejak dia keluar sampai dia dibunuh oleh Nabi Isa. 40 hari. Namun Rasulullah menjelaskan hari pertama dari 40 hari tersebut sama seperti 1 tahun. Sama seperti 1 tahun. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menahan gerakan matahari sehingga tidaklah matahari bergerak ya, terbit dari timur ke barat ya. Dari terbit sampai terbenam, kemudian terbenam lagi, kecuali seperti 365 hari. 365 hari atau 350 hari. Sekitar 300 hari lebih. Ya. Dan Allah mampu melakukan demikian. Menahan matahari atau memperlambat gerakan matahari. Semua tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam suatu hadis, matahari pernah ditahan pada seorang nabi, yaitu Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, ketika dia berjihad. Kemudian dia berkata, "Wahai matahari, innaka ma'murah," engkau diperintahkan dan aku juga diperintahkan untuk berjihad. Maka dia berkata, "Ya Allah, ihbisha, ya Allah, tahanlah matahari sampai aku berjihad." Karena waktu dia masuk ketemu dengan musuh pada asar. Nah, sementara kalau sudah matahari tenggelam, jihad tidak bisa dilanjutkan, sudah malam, harus tunggu lagi besok. Sementara dia ingin selesai menyelesaikan jihadnya. Jadi akhirnya dia berdoa kepada Allah, akhirnya matahari tertahan. Tidak jadi tenggelam, asap jadi panjang sampai dia mengalahkan musuh, baru kemudian matahari tenggelam. Dan Allah mampu menggerakkan matahari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti pada hari kiamat matahari yang biasanya terbit dari timur akan terbit dari barat. Bagaimana? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika muncul Dajjal, gerakan matahari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari di antara 40 hari Dajjal tersebut rasanya seperti setahun. Kemudian hari kedua rasanya seperti sebulan, 30 hari. Hari ketiga rasanya seperti sepekan, 7 hari. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Adapun sehari yang lain seperti hari-hari kita, 24 jam. Jadi rasanya Dajjal di atas muka bumi cukup lama. Kalau kita tambah 365 hari, setahun, kemudian tambah sebulan, kemudian tambah 7 hari, kemudian sisa harinya berarti 37 hari, sisanya seperti hari-hari biasa. Ya. Jadi Dajjal di atas muka bumi rasanya seperti setahun, sebulan, dan 37 tambah 7 berarti setahun, 2 bulan, 4 hari. Seperti setahun, 2 bulan, 4 hari. Setahun, 2 bulan, 4 hari. Dan ini cukup lama setahun untuk Dajjal berkelana, berkeliling ke penjuru muka bumi, untuk mampir di Jakarta, untuk mampir di Jogja, untuk mampir di mana-mana ya. Apalagi Dajjal gerakannya sangat cepat. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang hari-hari Dajjal, Rasulullah berkata, "Yaumun kasana," sehari seperti setahun. "Wa yaumun kasyahrin," ada satu hari yang dilalui oleh Dajjal seperti sebulan. "Wa yaumun kajum'ah," dan ada satu hari seperti sepekan. "Wa sairu ayyami ka ayyamikum," seharinya seperti hari-hari kalian 24 jam. Kami mengatakan, "Qulna," kata para sahabat, "Ya Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasana." Ya Rasulullah, hari pertama yang seperti setahun, matahari terbit, tenggelam, terbit lagi, rasanya setahun. Atakfina fihi salatu yaumin, apakah cukup kita salat 5 waktu aja? Sebagaimana hari biasa, waktu zuhur salat ya. Itu mungkin dari subuh sampai zuhur entah berapa
puluhan hari, mungkin berapa bulan ya. Kemudian dari duhur ke asar entah berapa bulan, dari asar ke maghrib berapa bulan, dari maghrib ke isya berapa bulan, ya. Qala la uqduru lahu qadrahu, kata Nabi tidak cukup. Jangan kalian salat selama setahun itu cuma 5 waktu, enggak. Tapi uqduru lahu qadrahu, tapi perkirakan waktunya. Artinya setiap 24 jam kalian salat 5 waktu. Meskipun satu hari rasanya setahun. Jadi setiap 24 jam kalian salat 5 waktu. 24 jam berikutnya kalian salat 5 waktu. 24 jam berikutnya kalian salat 5 waktu. Rasulullah mengatakan perkirakan. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Perkirakan. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama ketika ada suatu daerah yang di mana mungkin berbulan-bulan tidak ada terbenam matahari. Tidak ada terbenam matahari. Matahari terus terbit. Ya. Seperti kalau tidak salah di Norwegia atau di mana. Ada masa di mana mereka matahari tidak terbenam. Saya pernah ada kawan yang pernah main ke rumah, dia pernah kerja di sana. Cerita terus bagaimana? Saya tanya, bagaimana kalian? Ya kita kondisikan aja kalau sudah waktunya kira-kira jam 6 malam kita turunkan horden seakan-akan sudah maghrib. Padahal matahari ada terus nggak terbenam-benam. Kita kondisikan seakan sudah malam, nanti kita waktunya bangun ya agar kita menjalani kehidupan sehari dengan seakan-akan normal ya. Nah seperti itu. Bagaimana cara sholatnya? Matahari nggak pernah tenggelam. Kapan sholat maghribnya? Matahari nggak pernah tenggelam. Mau sholat maghrib kalau matahari tenggelam, maka dalilnya seperti ini. Ya, yaitu uqduru lahu qadrahu, perkirakan saja setiap 24 jam 5 waktu, setiap 24 jam 5 waktu. Taib dan Dajjal ketika diutus maka dia berjalan dengan cepat. Kata Nabi SAW, kal ghaisi istadbaratur rih. Dajjal itu bergerak dengan cepat seperti angin yang seperti hujan yang dihempaskan oleh angin, berjalan dengan cepat. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak satu tempat pun kecuali akan disinggahi oleh Dajjal, dipijaki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Ya, maka sudah bisa dipastikan Dajjal akan datang ke Jakarta, akan datang ke Yogyakarta, akan datang ke Balikpapan, akan datang ke Samarinda, akan datang ke tempat-tempat ya. Waktu dia cukup banyak untuk bisa mampir kemana-mana. Ya, untuk bisa mampir kemana-mana dengan cepat bikin fitnah sana sini. Yang tidak bisa dia mampiri cuma Mekah dan Madinah, cuma Mekah dan Madinah. Ya. Barang siapa yang tinggal di Madinah atau di Mekah dia akan selamat dari didatangi oleh Dajjal. Adapun kesaktian Dajjal memiliki kesaktian luar biasa. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dalam tasyahud wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal. Sebenarnya Allah mengatakan Dajjal yang akbar, Dajjal super ini akan muncul menjelang hari kiamat. Sementara kita sekarang Dajjal kecil, para dukun-dukun ini saja sudah membuat terfitnah banyak orang. Betapa banyak kaum muslimin yang percaya sama dukun. Ya. Betapa banyak kaum muslimin menjadi kufur gara-gara beriman kepada dukun. Ya. Padahal dukun tersebut mungkin punya kesaktian ini, kesaktian sedikit-sedikit. Kesaktian cuma perkara-perkara yang tidak ada nilainya. Itu saja sudah banyak yang beriman kepada mereka, percaya kepada mereka. Bagaimana lagi kalau muncul Dajjal seperti ini? Bagaimana lagi kalau di zaman tersebut, coba bayangkan muncul Dajjal zaman sekarang, kemudian medsos lagi tersebar. Muncul ada seorang yang sakti bisa turunkan hujan, bisa ini. Ngaku sebagai itu, kira-kira banyak orang terfitnah. Banyak sekali. Sekarang saja ragu tentang Tuhan banyak. Yang ateis banyak. Yang ragu tentang agama saja banyak. Yang menganggap semua agama benar banyak. Tiba-tiba muncul sosok ngaku sebagai Tuhan. Saktinya luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan. Kira-kira iman orang tergoyang nggak? Goyang. Lagi lihat kemudian mungkin ada klip-klip videonya, ada YouTube Dajjal misalnya. Saya bayangkan Dajjal muncul sekarang. Wa'adzubillah ya. Luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal bisa menurunkan hujan. Ya fitnah, ya sebagaimana Allah kirimkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir, sebagaimana Allah kirimkan iblis yang punya kemampuan tidak terlihat untuk menggoda manusia, sebagaimana Allah ciptakan Fir'aun yang hebat, Allah ciptakan karena dunia ini ujian, maka Allah ciptakan juga Dajjal untuk menguji manusia. Karena kita hidup di medan ujian. Yang Dajjal tersebut diberi kekuasaan yang luar biasa. Di antaranya dia bisa menurunkan hujan. Kalau dia berkata, ya samau amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka turun hujan. Wa ya ardu ambiti, ya, wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, maka akan tumbuh. Kata Nabi, fa ya'murus sama fatumtir. Dajjal perintahkan langit
Langit turunkan hujan, luar biasa. Ya. Wal arda fatumbit. Dia perintahkan bumi yang tandus jadi tumbuh, luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal, orang-orang yang beriman kepada Dajjal mendapatkan keberkahan. Orang yang beriman kepada Dajjal mendapat keberkahan, yang tidak beriman kepada Dajjal mendapatkan kesengsaraan. Kata Nabi SAW tentang Dajjal, fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhurran. Ya, wa asbaqahu dhuru'an wa amaddahu khawasir. Dajjal datang kepada suatu kaum, kemudian binatang ternak mereka pergi, ketika balik punuk mereka jadi panjang, yaitu mereka jadi gemuk, onta-onta mereka jadi besar. Kantong susu yang berisi dan kantong susu yang berisi jadi padat, lambung yang lebar. Jadi maksudnya ketika Dajjal datang kepada suatu kaum dan mereka beriman kepada Dajjal, hewan-hewan mereka menjadi besar, susunya menjadi penuh, ya luar biasa. Siapa yang ini buat orang goyang beriman kepada Dajjal? Sakti, mereka lihat langsung dampaknya di depan mata mereka. Hewan mereka tadinya kurus jadi gemuk, tiba-tiba tadi air susunya enggak ada jadi penuh air susunya. Fa usma ya'til qaum, kemudian datang kepada suatu kaum yang lain, fayadu'uhum. Dia berdakwah kepada mereka, fayarudduna alaihi qaulahu. Ternyata kaum tersebut menolak, tidak beriman kepada Dajjal. Fayansarifu anhum, kemudian dia pergi dari mereka, fayusbihuna mumhilina laisa biaidim syai'un min amwalihim. Tiba-tiba ketika Dajjal pergi, mereka ditimpa dengan kekeringan, tidak ada harta mereka sama sekali. Hewan-hewan mereka mati, tumbuh-tumbuhan mereka mati, tanaman mereka rusak gara-gara mereka tidak beriman kepada Dajjal. Dan ini akan jadi, kalau ada medsos zaman tersebut, akan tersebar berita ini. Ya, kita bilang zaman sekarang ada sedikit sudah tersebar. Saya bilang zaman tersebut bisa jadi kalau ada medsos, entah medsos kayak apa, tapi berita tersebar orang, Dajjal datang berkah. Dajjal orang tidak beriman pada Dajjal, rusak semua harta mereka. Orang-orang mengikut berita tersebut akan percaya sama Dajjal. Ini Tuhan kita, bayangkan. Langit turunkan hujan, diperintahkan kemudian bumi yang tandus menumbuhkan tumbuhan. Fitnahnya luar biasa. Ya. Sakti luar biasa mengaku sebagai Tuhan. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, dia bisa mengeluarkan harta dari tanah. Ya. Wa yamurru bil kharibah, kata Nabi SAW, dia melewati suatu tempat yang rusak. Runtuhan-runtuhan. Fa yaqulu laha, kemudian dia berkata, akhriji kunuzaki. Kata dia bilang kepada bumi, keluarkan hartamu. Maka tiba-tiba emas, perak semua keluar dari bumi. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asi bin nahli. Maka harta tersebut berjalan mengikuti Dajjal. Dajjal kemana, emas, perak semua ikut dia. Ya, sebagaimana lebah-lebah jantan yang mengikuti ratu mereka. Ada ratu, lebah-lebah yang jantan ngikutin untuk menjaganya. Demikian juga Dajjal ketika dia berjalan, itu luar biasa. Ya. Saktinya, bayangkan dia jalan, emas-emas mengikuti dia. Berjalan seperti angin yang berhembus, luar biasa Dajjal. Di antara kesaktian Dajjal menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabiyyin." Di antara fitnah Dajjal, dia akan berkata kepada seorang Arab Badui, "Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak?" Bagaimana menurutmu wahai Arab Badui, kalau aku bangkitkan untukmu ibumu dan bapakmu? Atashhadu anni rabbuk? Apakah kau bersaksi aku Tuhanmu? Fa yaqulu na'am, kata orang Arab Badui tadi, iya, kalau kau bisa bangkitkan bapak ibuku lagi, aku akan beriman dengan engkau. Kemudian Dajjal bangkitkan. Tapi hakikatnya bukan Dajjal membangkitkan. Karena orang tidak bangkit kecuali pada hari kiamat. Tetapi syaitan anak buah Dajjal membantu Dajjal. Kata Nabi SAW, فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي سُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. Maka muncul dua syaitan yang kemudian menjelma menjadi bapak dan ibunya. Kemudian bapak dan ibunya jelmaan syaitan tersebut berkata, "Ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk." Wahai putraku, ikuti si Dajjal. Ya, sungguhnya dia adalah Tuhanmu. Ya. Dajjal tidak bilang Dajjal, dia bilang saya Al-Masih. Saya Al-Masih. Makanya dia mengatakan, orang tuanya tadi yang jelma syaitan mengatakan, "Wahai putraku, ikuti ini Al-Masih. Sungguhnya dialah Rabbmu." Fitnah luar biasa. Kemudian tadi di antara kesaktiannya, dia berjalan dengan secepat angin. Jalan secepat angin, seperti angin yang berhembus. Maka tidak usah seperti perkataan sebagian dai, Dajjal naik pesawat seperti pesawat UFO, pesawat alien, tidak perlu. Ya, Dajjal hebat, bergerak dengan begitu cepat, matahari ditahan. Dia satu hari seperti setahun, emas-emas keluar dari bumi mengikuti dia. Kemana-mana dia berkah, orang tidak beriman kemudian rusak. Ya. Kemudian di antara fitnah Dajjal, bersama Dajjal dua sungai. Ada sungai berupa api, yang sungai itu ya, parit isinya api, dan ada seperti sungai isinya air. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu,
Rasulullah bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu." Aku lebih tahu tentang apa yang dibawa oleh dajjal daripada dirinya. Ma'ahu nahrani yajriyan. Dia membawa dua sungai yang mengalir bersamanya. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad wal akhar ra'yal ain narun ta'ajjaj. Salah satu sungainya ya dilihat dengan kasat mata, benar-benar terlihat ya, seperti air putih ya. Air yang mungkin air susu, air yang enak untuk diminum. Wal akhar, sungai yang satunya dilihat dengan kasat mata, narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahra alladhi yarahu naran. Jika salah seorang dari kalian bertemu dengan Dajjal, maka hendaknya dia pergi ke sungai yang isinya adalah api. Wal yughammid, kemudian dia tutup matanya. Tsumma liyutati ra'sahu fayashrabu minhu, kemudian masukkan kepalanya ke dalam api tersebut, dia akan minum air. Fa innahu ma'un barid. Ketahuilah bahwasanya di sungai yang nampaknya api tersebut isinya adalah air yang dingin. Ya. Inilah diantara keistimewaan atau kesaktian-kesaktian Dajjal, dan itu sudah satu saja sudah luar biasa, apalagi kumpulan kesaktian tersebut. Bagaimana fisik Dajjal? Ya, insya Allah kita mudah-mudahan tidak ketemu Dajjal, tapi kita harus sampaikan ya, karena Dajjal muncul disebut dalam hadis ketika orang sudah tidak membicarakan Dajjal lagi. Selama masih ada yang cerita tentang Dajjal, Dajjal belum muncul ya. Di antaranya Dajjal memiliki tubuh yang besar dan memiliki mata yang cacat. Nabi SAW menjelaskan tentang sifat Dajjal. Fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra'si a'warul ain. Ya. Tiba-tiba Dajjal seorang yang besar, kemudian merah ya. Kemudian rambutnya keriting, kribo ya, a'warul ain, buta sebelah, ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Ya, adapun mata kanannya, mata kirinya seolah-olah anggur yang sudah rusak, yang sudah layu ya. Qalu hadza Dajjal. Mereka, inilah Dajjal. Aqrabun nasi bihi syabahan Ibnu Qatan. Kata Nabi, Dajjal mirip dengan seorang namanya Ibnu Qatan. Ibnu Qatan ini seorang dari kabilah Khuza'ah. Wajahnya mirip dengan Dajjal. Tetapi ini saya katakan tadi, di antara rahmat Allah, meskipun Dajjal memiliki tubuh yang besar, tapi Allah dan kesaktian yang luar biasa, tapi Allah membuat cacat pada dirinya, yaitu matanya buta sebelah. Ya, kalau dia Tuhan harusnya dia sempurna. Kenapa dia bikin matanya cacat? Kenapa dia tidak bisa menyembuhkan matanya sendiri? Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan Tuhan. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, "Ala innahu a'war," ketahuilah Dajjal itu buta sebelah. "Wa inna rabbakum laisa bi'awar." Adapun Allah tidak buta sebelah, ya, tidak buta sebelah ya. Allah ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya Allah memiliki dua mata karena Dajjal berbeda dengan Dajjal yang buta sebelah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakhfa 'alaikum." Tidak samar bagi kalian tentang Allah. "Innallaha laisa bi'awar." Sungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Kemudian wa asyara bi yadi ila ainihi. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada matanya. "Wa innal masih Dajjal a'warul ainil yumna." Adapun Dajjal matanya buta sebelah kanan. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Adapun mata yang sebelah kiri seperti anggur yang layu. Yang muncul dan layu ya. Fisik yang lain, kedua pahanya saling menjauh. Ya, kedua pahanya saling menjauh. Orang yang normal pahanya biasa ya. Tapi Dajjal memiliki dua paha yang saling menjauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna masihad Dajjal rajulun qasirun afja' ja'dun a'war matmusul ain, laisa bina'ti'atin wala jahra." Ya. Kata Nabi, sungguhnya Dajjal itu seorang laki-laki, kemudian afja itu jarak antara kedua betisnya berjauhan. Kedua betisnya berjauhan ya. Mungkin seperti kaki O atau yang intinya ada kelihatan cacat, tidak seperti normal. Keriting ya, ja'dun keriting, buta sebelah. Matanya yang satu tidak terlalu muncul dan tidak terlalu menjorok ke dalam. Itu muncul ya. Mata yang bisa melihat itu bermasalah ya. Seperti anggur yang layu. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Kalau kalian ragu, dia ngaku Tuhan, bikin kalian rancu, ketahuilah Tuhan kalian tidak buta sebelah. Ya. Kemudian tadi Dajjal rambutnya keriting ya. Dajjal rambutnya keriting ya. Ini sifat-sifat Dajjal yang mudah-mudahan kita tidak ketemu. Kalau kita ketemu kita tahu ini Dajjal ya. Dajjal berkeliling di atas muka bumi, membuat fitnah, berdakwah, mengaku dia sebagai Tuhan. Ya. Kemudian dia ingin masuk ke kota Madinah. Dia ingin masuk ke kota Madinah. Kata Nabi SAW, "Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha."
Tidak ada lorong dari kota Madinah pun kecuali ada malaikat yang bersaf di situ, menyusun saf, menjaga lorong-lorong kota Madinah. Sehingga dia mau masuk nggak bisa. Orang-orang nggak tahu, tapi Dajjal mau masuk, dilihat malaikat, dia nggak bisa masuk. Semua terjifu, dia merasa bangga, ngaku sebagian itu merasa bangga orang beriman kepada dia. Fitnah yang luar biasa. Summa tarjuful Madinatu bi ahliha salasa rajafat. Kemudian Madinah bergoncang sampai 3 kali. Fayukhrijullahu kulla kafirin munafik. Maka Allah keluarkan setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota Madinah gabung dengan Dajjal. Ya mungkin mereka sudah dapat berita di medsos atau di mana Dajjal datang, mereka malah nyambut. Adalah hari itu hari yang sangat mengerikan ya. Orang-orang yang lemah akan ikut Dajjal. Di antaranya para wanita. Sebagian wanita imannya lemah, mudah terbawa dengan perasaan melihat situasi Dajjal yang hebat, mereka ingin keluar beriman kepada Dajjal. Kata Nabi SAW, yanzilu Dajjal fi hadhi sabkhah bimirqanah. Ya, Nabi menyatakan Dajjal singgah di satu tempat, itu di Jurf ya. Fayakunu aktsara man yukhraju ilaihi nisa. Dan kebanyakan orang beriman keluar ikut Dajjal para wanita. Hatta inna rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaihi. Sampai seorang lelaki ketika mendengar Dajjal mulai mendekati kota Madinah, Jurf itu cuma beberapa kilo dari kota Madinah. Jurf sebelah utara kota Madinah, dekat Jamiah Islamiyah, di belakangnya sudah kita masuk ke areal Jurf. Ketika Dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah, tanah haram, maka dia singgah di dekat kota Madinah, daerah Jurf. Dan isu itu tersebar bagi penduduk kota Madinah. Orang-orang imannya lemah seperti para wanita ingin keluar. Karena mungkin seandainya saya katakan tadi, mungkin mereka lihat medsos, lihat berita tentang Dajjal dan mereka percaya. Namanya ibu-ibu hatinya lemah, imannya lemah. Maka seorang laki karena sayang kepada keluarganya, dia pulang, dia pergi kepada istrinya, dia ikat istrinya. Jangan sampai istrinya terpengaruh keluar ikut Dajjal. Dia pulang ketemu ibunya dia ikat. Kemudian dia ketemu anak putri perempuannya, dia ikat anak perempuannya. Saudarinya dia ikat saudarinya, dia ikat bibinya. Ya, dia ikat semuanya, jangan sampai mereka keluar. Karena Dajjal sudah muncul dan dia khawatir ibu-ibu ini akan terpengaruh. Karena Nabi mengatakan banyak wanita yang mengikuti Dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu." Siapa yang dengar tentang Dajjal, jangan dekat-dekat, jauh. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu. Demi Allah, sungguh seorang laki-laki dia mendengar tentang Dajjal, dia merasa imannya kuat. Maka dia datang menemui Dajjal, fayattabi'uhu, maka dia pun ikut Dajjal. Kenapa? Mimma yab'atsu bihi minasyubhat, karena Dajjal bikin syubhat, dialog dengan orang tersebut, akhirnya orang ini tadinya ingin mengingkari Dajjal, maka dia malah beriman kepada Dajjal. Dalam kondisi yang mengerikan tersebut, ketika Dajjal sudah mendekati kota Madinah, muncullah seorang pemuda dari golongan orang soleh di zaman tersebut. Dan dia bertemu dengan Dajjal. Dan dia berkata, "Asyhadu annaka Dajjal, alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu." Aku bersaksi engkaulah Dajjal yang Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kami tentang engkau. Fayaqulu Dajjal. Dajjal berkata, "Ara'aitum in qataltu hadza, thumma ahyaituhu." Bagaimana menurut engkau jika aku bunuh orang ini, pemuda ini aku bunuh dia, thumma ahyaitu, kemudian aku hidupkan lagi. Hal tasyukuna fil amr? Kalian ragu tentang aku Tuhan kalian? Fayaquluna la, kata mereka, enggak Dajjal. Ini di dekat kota Madinah. Kalau kau bunuh pemuda itu, kau hidupkan lagi, kami beriman kau adalah Tuhan. Fayaqtuluhu thumma yuhyihi. Maka Dajjal pun bunuh dia. Dajjal bangkitkan lagi, hidupkan dia lagi. Allah berikan dia kemampuan sebagai fitnah. Ketika pemuda tersebut bangkit lagi, dihidupkan lagi Dajjal, pemuda ini berkata apa? Wallahi, ma kuntu fika asyadda basiratan minnil yawm. Ya, saya lebih yakin kau itu Dajjal. Karena Nabi sudah kabarkan tidak ada yang bisa bikin begini kecuali Dajjal. Saya yakin kau Dajjal dan saya semakin yakin kau Dajjal. Fa yurid Dajjal an yaqtulahu fala yusallatu alaihi. Kemudian Dajjal ingin bunuh dia kedua kali, Dajjal tidak mampu, ya. Tidak mampu. Dalam riwayat yang lain, Dajjal menyuruh anak buahnya menggergaji laki ini sebelum ketika dia bunuh pertama kali. Digergajilah laki ini. Laki ini tetap beriman, dia tidak mau beriman, tidak mau ikut Dajjal. Maka dibelah dua, ya. Setelah itu Dajjal menghempaskan belahan tubuhnya sejauh anak panah yang dilepaskan. Kedua belah ini terlepas ke sana, satunya sebelah sana, sebelah kiri, sejauh anak panah yang terlepas. Orang-orang lihat, hebat. Dibelah, kemudian sebelah tubuh badannya ke kanan, sebelah tubuh badannya ke kiri. Sejauh anak panah yang dilepaskan. Kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah dua tubuh tersebut, ya. Kemudian yang sudah terhempas, kemudian dua tubuh tersebut kembali menyatu. Jadi kesaktian luar biasa, ya.
Bayangkan dua tubuh sudah terhempas, Dajjal lewat tengah-tengahnya, kembali lagi. Zzz, nempel lagi, hidup lagi. Kemudian Dajjal berkata kepada dia, apa kau beriman aku Tuhanmu? Kata pemuda tersebut, demi Allah, aku tambah yakin kau Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya kedua kali, Dajjal tidak mampu. Ya, ingin disembelih, dipenggal kepala orang tersebut. Dajjal tidak, seakan-akan ada lempengan Allah ciptakan pada leher anak itu, tidak bisa dibunuh. Akhirnya Dajjal lemparkan ke dalam sungai api. Padahal itu hakikatnya adalah surga. Namun orang yang melihat sungai api tersebut seakan-akan pemuda tadi sudah tewas terbakar dengan sungai api tersebut. Inilah Dajjal yang akan bikin heboh pada zaman tersebut, bikin kacau di sana sini. Ketika Dajjal semakin membuat heboh di dunia, maka muncullah Nabi Isa yang akan membinasakannya. Ya. Kata Nabi SAW, la yazalu ta'ifatun, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu unggul. Ya, di antara umat Nabi yang selalu unggul pada hari kiamat adalah pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ketika semakin parah kondisi Dajjal, Imam Mahdi mengumpulkan pasukannya berniat untuk melawan Dajjal. Ya, harus dilawan ya. Dia berjihad ingin lawan Dajjal. Dajjal bikin fitnah di mana-mana. Orang ya, dia bertawakal kepada Allah, Imam Mahdi. Kemudian dia membawa pasukan, sudah hendak berjalan menuju memerangi Dajjal. Kemudian dia pun sholat subuh, dia kumpulkan pasukan. Kemudian saat sholat ditegakkan, ya, kemudian dia hendak maju memimpin sholat. Tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihissalam. Datang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian salat bersama Al-Imam Mahdi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita tunda pengajian kita ya, pertemuan berikutnya lagi ya. Karena Nabi Isa juga panjang, saya khawatir kalau diburu-buru kurang enak didengar. Maka mungkin sampai sini dulu tentang Dajjal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita tentukan waktunya lagi tentang bagaimana Nabi Isa melawan Dajjal dan bagaimana Nabi Isa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi demikian saja kajian kita, ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang turunnya Isa Al-Masih, kemudian untuk melawan Dajjal, untuk juga kisah Ya'juj dan Ma'juj insyaallah taala. Kurang bisa mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang Dajjal dan sifat-sifatnya dan bagaimana kekacauan yang dilakukannya. Dan sebagaimana sudah kita singgung bahwasanya Dajjal muncul di zaman Al-Imam Mahdi, ya, Al-Imam Mahdi. Ketika mengetahui tentang munculnya Dajjal, maka Al-Imam Mahdi pun mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Dajjal. Ya. Adapun Al-Imam Mahdi, secara singkat oleh beliau adalah salah seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang Nabi sudah jelaskan. Kata Nabi SAW, yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Sungguhnya namanya sama dengan namaku, kemudian nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi bisa jadi namanya Muhammad bin Abdullah atau namanya Ahmad bin Abdullah, dan dia dari keturunan Nabi SAW. Apakah dari keturunan Al-Hasan sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, atau dari keturunan Al-Husain, ya, wallahu alam bisawab. Ketika itu Imam Mahdi kemudian mengumpulkan pasukannya
dan mereka harus berjihad melawan Dajjal karena tidak mungkin dibiarkan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Bahwasanya akan ada senantiasa dari umatku sekelompok orang yang berada di atas kebenaran, ya. Unggul, bisa unggul dalam dalil, bisa juga unggul dalam peperangan, ya. Maka kali ini yang dimaksud adalah unggul dalam peperangan, maka muncullah Imam Mahdi beserta pasukannya untuk bersiap-siap menyerang Dajjal. Ketika itu mereka sedang sholat subuh, tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih Isa bin Maryam, sebagaimana datang dalam Al-Quran, ya. Al-Masih Isa ibn Maryam, ya. Dan Al-Masih maknanya adalah dari masaha, yaitu mengusap, karena di antara mukjizat Isa bin Maryam alaihissalam adalah menyembuhkan penyakit, ya. Beliau kalau menyentuh orang yang wa'ubri'ul akmaha wal abrasa, ya, orang yang buta bisa langsung melihat. Kemudian orang yang penyakit baras, penyakit albino, ya, atau penyakit kusta bisa langsung sembuh dengan sentuhannya Nabi Isa. Maka beliau dikenal dengan Al-Masih. Tetapi dia adalah Masihul Huda, ya, yaitu yang membawa petunjuk. Berbeda dengan Dajjal yang disebut dengan Masih Dajjal, yang dia membawa kesesatan dan membawa kedustaan. Isa ibn Maryam alaihissalam, ya, turun di Damaskus, ya, atau Dimashq, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fayanzilu indal manarati al-bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Maka Isa alaihissalam turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, ya, memakai dua baju yang berwarna, ya, dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap kedua malaikat, yaitu dia turun dituntun oleh malaikat dari langit menuju ke bumi. Ini dalil bahwasanya Isa bin Maryam sekarang ada di langit, ya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu, wahai Isa. Ketika orang-orang Yahudi menyangka membunuh Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi ada seorang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih. Sungguhnya Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa sekarang berada di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam kondisi ditidurkan atau diapain, wallahu alam bisawab. Yang jelas dia akan turun menjelang hari kiamat ketika munculnya Dajjal. Adapun sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam, beliau memiliki rambut yang lurus, yang terurai jatuh ke bawah mendekati bahu. Beliau rambutnya tidak keriting dan juga tidak bergelombang, tapi rambutnya lurus. Dan kalau dilihat rambutnya seakan-akan basah, ya, seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi, ya, seakan-akan baru mandi, ya. Kalau sekarang kita orang memakai minyak wangi, pakai minyak rambut, seakan-akan rambutnya basah. Nabi Isa alaihissalam secara alami rambutnya seakan-akan basah, seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ta'ta ra'sahu qatar." Bahkan Nabi SAW kalau menundukkan kepalanya, ya, maka akan ada air yang mengalir dari rambutnya, ya. Wa idza rafa'ahu tahaddar minhu juman kalu'lu. Jika dia mengangkat kepalanya, maka air bercucuran seperti mutiara, ya, bulatan air bercucuran dari kepalanya, dari rambutnya. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Tidak seorang kafir pun yang mendapati nafasnya Nabi Isa kecuali akan meninggal. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu. Dan nafasnya itu sampai kepada ujung penglihatan Nabi Isa. Siapapun yang mengenai orang kafir yang mengenai nafasnya Nabi Isa, maka akan mati, ya. Kemudian juga di antara sifatnya beliau raba, yaitu tidak tinggi dan juga tidak pendek, sedang, ya. Kemudian di antara sifatnya badan yang padat, kuat dan kokoh hingga otot-ototnya terlihat, Nabi Isa alaihissalam.
Nah, adapun warna kulitnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan warnanya bercampur antara merah dan putih, yaitu sangat putih kemerah-merahan. Ya, itu warna kulit yang putih kemerah-merahan. Sebagaimana datang dalam hadis. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim, fa amma Isa fa ahmar ja'dun aridu sadar." Aku melihat Isa bin Maryam, aku melihat Musa dan aku melihat Ibrahim alaihi wassalam. Adapun Isa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahmar, yaitu kulitnya merah, ja'dun aridu sadar. Ya, maksudnya sangat putih, kemerah-merahan. Ja'dun, tubuhnya kuat padat, aridu sadar, dengan dada yang bidang atau dada yang lebar. Ini hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun," yakni Isa. Tidak ada antara aku dengan Isa seorang nabi, yaitu setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun jaraknya sekitar 500 tahun atau lebih. Namun di antara jarak tersebut tidak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu nazil, dan dia akan turun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Kalau kalian melihatnya maka kenalilah Nabi Isa. Rasulullah sebutkan sifatnya, rajulun marbu' ilal humrati wal bayad. Rajulan marbu' yaitu seorang yang tidak tinggi dan tidak pendek, sedang. Ya, tidak ketinggian juga tidak kependekan, tapi sedang. Ilal humrati wal bayad, yang warna kulitnya antara putih dan merah. Baina mumassarataini, beliau turun dengan memakai dua baju yang warnanya kekuning-kuningan. Ka'anna ra'sahu yaqtur, seakan-akan ketika dia turun dari langit rambutnya seakan-akan mencurahkan air. Wa illam yusibuhu balal, meskipun tidak ada air yang mengenai kepalanya, ya. Dia tidak sedang habis mandi, tapi rambutnya demikian, seakan-akan turun air dari rambutnya. Fa yuqatilun nasa 'alal Islam, fa yaduqqus salib, maka dia pun memerangi orang-orang untuk membela Islam. Fa yaduqqus salib, dan dia menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan dia membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah, dan dia menghilangkan jizyah, tidak lagi jizyah. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha ila al-Islam, maka di zaman Nabi Isa semua agama akan dihancurkan oleh Allah kecuali Islam. Wa yuhlikul masiha ad-dajjal, dan Nabi Isa alaihissalam akan membinasakan al-masih dajjal. Fayamkuthu fil ardi 40 sanah thumma yutawaffa fayusalli alaihi al-muslimun, maka dia akan tinggal sampai 40 tahun. Setelah itu dia pun meninggal dan orang-orang pun menyolatkannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini tadi sifat-sifat Nabi Isa. Bagaimana cara turunnya Nabi Isa alaihissalam? Tadi kita singgung, ya, yaitu ketika Imam Mahdi sedang mau salat dan sudah salat subuh dan sudah diiqamatkan Imam Mahdi, kemudian hendak salat, tiba-tiba Nabi Isa turun. Kemudian Imam Mahdi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Isa, maka dia mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak dan menyuruh Imam Mahdi tetap menjadi imam. Kata Nabi SAW, "Fabainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim subha." Tatkala imam kaum muslimin ketika itu maju hendak salat subuh, maksudnya Imam Mahdi, "Idz nazala alaihim Isa bin Maryam," maka turunlah kepada mereka Isa bin Maryam as-subha, di waktu subuh tersebut. Faraja'a dzalikal imamu yanqusu, maka imam tersebut mundur ke belakang. Wa yamshi al-qahqara, mundur ke belakang, mundur belakang, jadi bukan balik tapi mundurnya begini, ya. Liyataqaddama Isa yusalli bin nas, agar Isa bin Maryam maju untuk salat menjadi imam. Fayadha'u Isa yadahu baina katifaihi, maka ketika imam tersebut mundur begini, Isa pun meletakkan tangannya di antara dua pundak Imam Mahdi. Tsumma yaqul lahu taqaddam, majulah engkau fasalli, engkau yang jadi imam. Fa innaha laka uqimat, sungguhnya salat tadi diiqamatkan untuk kau yang jadi imam. Fa yusalli bihim imamuhum, maka yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Demikian dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan ada senantiasa sekelompok dari umatku yang berjihad, berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat kelak. Qala fayanzilu Isa bin Maryam alaihissalam fayaqulu amiruhum, maka suatu ketika turunlah Nabi Isa alaihissalam, maka pemimpin kaum muslimin berkata, ta'al salli bina, salli lana, wahai Isa,
jadilah imam. Fa yaqulu la, kata Nabi Isa tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa tidak, sebagian kalian menjadi imam sebagian yang lain. Ini adalah bentuk Allah memuliakan umat ini. Ya, bentuk Allah memuliakan terhadap umat ini. Di sini Nabi Isa alaihissalam memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa ketika turun, dia tidak sebagai pembawa syariat baru, tidak, tapi dia sebagai orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menjadi makmum salah seorang umat yang imamnya adalah salah seorang umat keturunan Nabi Muhammad SAW, itu Imam Al-Imam Mahdi. Ya. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan umat ini. Bahkan Nabi Isa alaihissalam salat di belakang salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Di antara tugas utama Nabi Isa alaihissalam adalah memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal. Ya. Memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal, saat itu terjadi pertempuran hebat antara kaum muslimin dan pengikut-pengikut Dajjal, ya, dari Yahudi dan yang lainnya. Hingga peperangan terjadi di mana-mana, ya, peperangan terjadi di mana-mana. Para pengikut Dajjal bertempur melawan para pengikut Nabi Isa dan para pengikut Imam Mahdi. Faidan sarafa, kita lanjutkan hadisnya. Faidan sarafa, ketika Imam Mahdi sudah selesai dari salatnya, qala Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata, "Iftahul bab." Bukalah pintu. Fayuftahu, ya, maka dibukalah pintu. Wa wara'uhu Dajjal ma'ahu sab'una alfa Yahudi, kulluhum dzu sayf muhallan wa saj. Fa idza nadhara ila Dajjal dzab, ya. Ternyata Dajjal sudah ke arah situ, Dajjal tidak tahu kalau Nabi Isa di situ. Maka di situ Dajjal ada sekitar 70.000 orang Yahudi bersama Dajjal, ya. Semua megang pedang yang berhias dengan emas, ya. Maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam dzab, maka dia pun meleleh, ya. Dia Dajjal yang begitu hebat, kalau melihat Nabi Isa dia pun meleleh. Kama yadzubul milhu fil ma', sebagaimana garam yang meleleh di air. Wa yantaliqu hariban, maka dia pun pergi menjauh dari Nabi Isa, ya. Menjauh dari Nabi Isa. Maka Nabi Isa berkata kepada dia, "Inna li fika dharbatan." Wahai Dajjal, sungguhnya aku akan mukulmu dengan suatu pukulan, ya. Lan tasbiqani biha, ya. Aku akan melempar engkau dengan suatu pukulan atau tombakan, ya, yang kau tidak akan lolos darinya. Kau tidak akan pergi, tidak akan lolos dari tombakanku tersebut. Fayudrikuhu inda babil ludis syarqi, maka Dajjal pun kabur, Isa pun mengejar, ya. Tentu Dajjal sangat cepat, namun Nabi Isa juga cepat. Sampailah Dajjal di Babul Lud Asy-Syarqi, ada suatu pintu namanya Babul Lud di Palestina sana, di bagian timur. Fayaqtuluhu, maka Isa pun bin Maryam membunuhnya. Fayahzimullahul Yahud, maka Allah pun menghancurkan orang Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu dzalika syai'. Maka tidak ada satupun yang benda yang orang Yahudi bersembunyi di belakangnya kecuali Allah menjadikan benda tersebut berbicara. Mau pohon, la hajaran wala syajar wala haid wala dabbah, tidak ada satupun benda yang orang Yahudi karena ketika orang Yahudi tahu pimpinan mereka sudah tewas Dajjal, maka mereka pun segera bersembunyi, tak ketakutan. Ada yang bersembunyi di balik pohon, ada yang bersembunyi di balik batu, ada yang bersembunyi di balik dinding, ada yang bersembunyi di balik hewan, ya. Semua berbicara. Batu berbicara, hewan berbicara, dinding berbicara, ya, pohon berbicara, mengatakan, "Ya Abdullah ya Muslim, wahai Abdullah wahai Muslim, hada Yahudi, ini Yahudi di belakangku, fata'al uqtulhu, sembunyi di belakangku, marilah maka bunuhlah dia." Illal gharqadah, kecuali pohon gharqad, ya. Fa innaha min syajarihim, sungguhnya pohon gharqad adalah pohon dari pohon Yahudi yang kalau orang Yahudi berlindung di baliknya dia tidak akan memberitahukan kepada orang Islam bahwa di belakangnya ada Yahudi, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Dajjal pun tewas di tangan Isa bin Maryam. Dengan Isa bin Maryam melemparkan hirbahnya, ya, maka tewaslah Dajjal. Sebenarnya kalau Nabi Isa pun tidak memukul Dajjal atau tidak menghantam Dajjal, Dajjal pun akan mati karena dia akan meleleh kalau dekat dengan Nabi Isa. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa alaihissalam, ya, bahwasanya kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, ya.
Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Tapi di antara tugas Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam hadis adalah menghancurkan salib, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Hampir-hampir akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib, dan dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtul khinzir, dia akan membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizyah, dan dia akan mengangkat al-jizyah. Dia mengangkat al-jizyah. Dan ini di antara tugas Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib. Berarti menunjukkan zaman tersebut masih ada salib. Masih ada salib disembah, ya. Tapi Nabi Isa datang untuk menghancurkan salib-salib tersebut, ya. Karena salib-salib itu adalah simbol kesyirikan. Simbol bahwasanya Isa disiksa, simbol bahwasanya Nabi Isa menebus dosa-dosa manusia, simbol bahwasanya Tuhan ditangkap kemudian dibunuh, ya. Dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di balik keyakinan terhadap salib tersebut. Dan itu lambang dari kesyirikan, kesyirikan. Oleh karenanya lambang-lambang dan simbol-simbol ini akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena khurafat kaum Nasara muncul dari di antaranya dari keyakinan Isa disalib, ya. Keyakinan Isa disalib, ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya logika mereka bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan melakukan kesalahan memakan buah di surga, maka diturunkan ke atas muka bumi dan dia memiliki dosa, dan dosa tersebut diwariskan. Setiap anak yang lahir pasti sudah membawa dosa warisan tersebut, dan dosa warisan tersebut tidak akan hilang kecuali ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mau tidak mau memang Nabi Isa harus menebus dosa tersebut. Maka timbullah khurafat ini, Allah mengirim anaknya lah, apalah, untuk menebus dosa tersebut. Dan ini sangat berbeda dengan orang Islam. Orang Islam selesai Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, tobatnya sudah diterima, dia dihukum turun di atas muka bumi, dan tidak namanya dosa keturunan. Tidak dosa keturunan dan tidak perlu ditebus oleh Nabi Isa. Ya, padahal kalau kita perhatikan dalam Bible, ketika diceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, ya, apakah Nabi Nuh, apakah Nabi Musa, dan Nabi yang lain, tidak disebutkan masalah ini, ada tentang dosa keturunan. Ini enggak ada. Ini khurafat yang muncul belakangan. Tidak pernah disinggung. Seandainya ada dosa keturunan dan bertobat tidak cukup, harus ada yang nebus, maka percumalah umat-umat terdahulu ketika mereka bertobat kepada Allah, karena dosa yang mungkin ditebus hanya dosa yang mereka lakukan, tapi dosa keturunan belum bisa ditebus. Maka dosa keturunan tidak bisa ditebus kecuali yang menebusnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini khurafat yang muncul belakangan di zaman para nabi, tidak ada pernah menyinggung ini. Bahkan dalam Bible ketika dalam perjanjian lama disebut tentang kisah-kisah nabi, tidak ada menyinggung tentang masalah dosa keturunan yang harus ditebus ini. Enggak ada, ya. Enggak ada. Kemudian kalau kita bilang juga terus yang ditebus, ya, apa namanya, orang-orang yang kalau Nabi Isa sudah tebus, taruhlah Nabi Isa sudah tebus, berarti kan kita sudah enggak punya dosa lagi, ya. Meskipun kita tidak harus beriman dengan hal tersebut, ya. Logikanya kalau sudah ditebus oleh Nabi Isa sudah selesai. Dia penyelamat bagi seluruh umat manusia. Buktinya dosa sudah ditebus oleh Nabi Isa. Mau masuk Nasrani atau tidak masuk Nasrani, tetap dosa sudah ditebus. Tapi ini ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Saya sudah pernah singgung dalam pembahasan yang lain. Tapi intinya Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib, karena salib itulah lambang simbol kesyirikan dan lambang khurafat, ya. Lambang khurafat. Baik, kemudian di antaranya beliau juga waqtul khinzir, membunuh babi-babi. Berarti babi-babi masih ada sampai di zaman tersebut. Sampai menjelang hari kiamat masih ada babi, ya. Dan Nabi Isa kemudian membunuh babi. Allah alam, seakan-akanlah babi adalah simbol dari simbol perbedaan antara orang Islam dengan non-Muslim, ya. Di mana kalau kita tidak makan babi sama sekali, mereka bangga bahkan bisa makan babi, bahkan produk-produk mereka banyakannya babi, padahal Allah haramkan. Maka Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizyah, dan di antara fungsi atau tugas Nabi Isa alaihissalam wa yadha'ul jizyah itu mengangkat jizyah. Jizyah itu adalah upeti yang harus diserahkan kepada kerajaan Islam. Jika kerajaan Islam menguasai, maka orang-orang non-Muslim yang
tunduk di bawah kerajaan Islam, mereka membayar jizyah sebagai tanda ketundukan dan mereka akan diberi pelayanan seakan-akan sebagai penduduk negara yang lainnya ya. Jadi ada timbal balik, mereka bayar jizyah, kemudian mereka diberi pelayanan oleh pemerintah Islam. Tetapi di zaman Nabi Isa jizyah tidak ada. Kenapa? Karena semua tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh agama-agama yang ada. Semua kalah dan semua masuk Islam dan semua tunduk kepada Islam dan tidak perlu jizyah, ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi Isa ya, disebutkan bahwa Nabi Isa adalah menjadi hakim yang adil, hakaman adlan. Ya, kata Nabi tadi la yushikanna alaikum Isa bin Maryam hakaman adlan. Hampir-hampir Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Jadi setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa menjadi hakim yang adil, berhukum di atas muka bumi, dan disitulah penuh dengan ketentraman, penuh dengan kemakmuran, dan sampai Nabi Isa tinggal 40 tahun menjadi hakim yang adil. Dalam riwayat disebutkan fayamkusu fil ardi arba'ina sanah. Sebagaimana sudah kita bahas hadisnya, Nabi Isa pun tinggal 40 tahun. Summa yutawaffa fayusalli alaihi al-muslimun. Kemudian beliau meninggal, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa tinggal 7 tahun. Apa maksudnya? Maka para ulama mengkompromikan, maksudnya Nabi Isa ketika turun usianya 33 tahun. Yaitu Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah sekitar 30-an tahun. Kemudian dia tinggal di atas muka bumi, melanjutkan kehidupannya sampai usia beliau 40 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Jadi beliau tinggal sekitar 7 tahun menjadi hakim yang adil, ya. Ini di antara tugas Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan sebagai bukti dia adalah manusia biasa sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain yang juga hidup, yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Isa pernah membawa kitab suci Injil. Kemudian dia hidup dan meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, meninggal sebagaimana manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak mati. Di antara tanda keyakinan bahwa Nabi Isa adalah seorang manusia bukan Tuhan, dia meninggal. Dan itu sudah bahkan orang-orang Nasara sekarang juga meyakini namanya hari kebangkitan. Nabi Isa disalib kemudian mati, kemudian disimpan beberapa hari kemudian bangkit, ya. Jadi mereka sempat meyakini Nabi Isa mati. Kalau kita, Nabi Isa tidak mati, ya. Nabi Isa matinya nanti menjelang hari kiamat. Sehingga di antara tanda bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan adalah kematian, dan banyak tanda menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan, dari lapar, ketakutan, dikejar-kejar, dia berdoa, ya. Kemudian dia membawa kitab suci. Kalau dia Tuhan, ngapain dia bawa kitab suci? Langsung dia ngomong kalau dia memang apa? Tuhan, ya. Ketika dia bawa kitab suci, utusan, masa Tuhan ngutus Tuhan, ya. Kalau dia Tuhan, dia nggak perlu utusan, ya. Dia sendiri Tuhan. Ya, siapa yang utus dia? Berarti yang mengutus beda dengan yang diutus. Dan ini semua adalah sifat dia sebagai manusia dan bukan sebagai Tuhan. Di antaranya dia meninggal. Dia meninggal. Oleh karenanya sering menjadi pertanyaan besar bagi kaum umat Nasara ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan meninggal. Tapi ketika dia meninggal, apakah Tuhan Bapa juga meninggal, ya? Atau Tuhan Anak yang saja yang meninggal? Kalau mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Tuhan Bapa satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan, berarti ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan Bapa juga meninggal, ya. Tuhan sedang meninggal. Kalau Tuhan sedang meninggal, siapa yang ngurus alam semesta? Iblis lagi ngurus alam semesta atau bagaimana, ya? Terus siapa lagi menghidupkan Tuhan, ya, kalau memang Tuhan meninggal? Kalau dikatakan yang meninggal Nabi Isa, sementara Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti ini menunjukkan dua oknum yang berbeda. Nabi Isa beda, Allah berbeda. Dan ini yang perlu yang kita inginkan. Bahwa jangan kamu menyamakan antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang berbeda, ya. Makanya Nabi Isa ketika disalib menurut dalam Bible mengatakan, ya Ilya lima syabaqtani, ya Bapa kenapa kau tinggalkan aku? Tentu ada yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Ketika Nabi Isa berdoa, tentu ada yang berdoa dan ada yang ditujukan doa kepadanya, ya. Ketika Nabi Isa minta tolong, tentu ada dia yang minta tolong dan dua hal yang berbeda. Gimana mau dianggap satu? Ya, bagaimana mau dianggap satu? Bahkan satunya meninggal, satunya tidak meninggal, ya. Berarti dua hal yang berbeda. Itu jangan menyamakan
3 sama dengan 1 ya, atau 1 sama dengan 3. Kemudian di antara hikmah dari Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, di antaranya kata para ulama untuk menghilangkan kontroversial yang sedang terjadi di alam semesta. Nabi Isa adalah tokoh kontroversial, perbedaan antara Yahudi, Nasara dan umat Islam ya. Orang Yahudi menganggap Isa adalah anak zina ya, dan mereka bangga bisa membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka mereka wa qaulahum inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah ya. Mereka berkata dengan bangganya, inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah berhasil membunuh Isa putra Maryam Rasulullah ya. Jadi mereka bangga ya. Dan mereka merasa berpahala karena telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disebut sebagai anak zina oleh mereka ya. Karena mereka tidak mengakui, menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar ya, atau Yusuf Nazaret, kemudian punya anak Isa itu anak zina. Dan mereka merendahkan Nabi Isa alaihissalam ya. Sebaliknya orang-orang Nasara berlebih-lebihan mencintai Nabi Isa, mengagungkan Nabi Isa sampai diangkat menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan ya. Dan mereka sama dengan Yahudi. Nasara sama Yahudi sama-sama merasa Nabi Isa mati. Ya, sama-sama merasa Nabi Isa telah disalib untuk menebus dosa-dosa keturunan dosa manusia, di antaranya dosa keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, khurafat dosa keturunan ya. Dan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian orang Islam tidak, orang Islam di tengah-tengah menganggap Nabi Isa adalah seorang rasul, bukan anak zina, seorang rasul yang kelahirannya menakjubkan tanpa ayah. Ya, kemudian berbicara sejak kecil, sudah bisa berbicara, pernah berbicara ketika kecil untuk membela ibunya yang dituduh berzina, ya. Tetapi dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia manusia sebagaimana yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, dan ucapkanlah Abdullah wa Rasulullah. Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya ya. Ya, makanya dalam hadis kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu Abdullah wa Rasuluh wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Barang saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi itu keyakinan apa umat Islam, kita memuliakan Nabi Isa, dan kita sangat cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kalau kita baca tentang akhlak beliau yang begitu zuhud, yang begitu mulia, ya sampai disebut dengan al-muallim, pengajar, ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dia mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ahli tafsir, Isa bin Maryam dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu, berkah, dia menyebarkan berkah kepada masyarakat. Dikenal adalah Nabi yang sangat zuhud, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta. Nabi Isa alaihissalam ya, sudah itu kemudian dikhianati oleh umatnya, kemudian ditangkap, hendak dibunuh, namun Allah menyelamatkannya ya. Kita sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam ya. Justru ajaran kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, maka kontroversial semua akan hilang. Yang benar adalah keyakinan orang-orang Islam bahwasanya Nabi Isa adalah seorang manusia dan bukan Tuhan sebagaimana yang diyakini, atau anak Tuhan yang sebagaimana yang diyakini. Baik, setelah itu di antara tugas Nabi Isa yang lain adalah membunuh Ya'juj dan Ma'juj, membinasakan, atau bukan membinasakan, tapi menyelamatkan manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Karena yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan anak-anak Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana kisahnya yang masyhur dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Dzulkarnain berjalan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ketika Dzulkarnain berjalan menyelusuri bumi sampai akhirnya dia bertemu suatu kaum di antara dua gunung yang mereka hampir-hampir tidak paham apa yang mereka ucapkan, tidak bisa dipahami oleh Dzulkarnain, atau hampir mereka tidak bisa paham apa yang diucapkan oleh Dzulkarnain. Tapi sepertinya ada penterjemah di antara mereka. Dan mereka akhirnya mengeluhkan, mereka berkata,
Ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baina wa bainahum sadda. Maukah engkau kami berikan upah dengan syarat engkau membangun dinding yang menghalangi antara kami dengan mereka. Jadi mereka tahu Dzulqarnain orang yang hebat. Maka sebagaimana kisahnya, Dzulqarnain pun mengatakan, saya akan bikin atuni zubarul hadid, ya, datangkan kepadaku potongan-potongan besi, hatta idza sawa baina sadafai qalam fuhu, kemudian tumpuklah besi-besi tersebut di antara dua gunung, kemudian tiupkanlah dengan api, bakarlah, hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika puing-puing atau potongan besi tersebut sudah merah seperti api ikut menyala, atuni ufrik alaihi kitra, kata Dzulqarnain, datangkanlah kepadaku tembaga, aku akan tumpahkan kepada potongan-potongan besi yang sudah merah tersebut. Maka jadilah dinding yang sangat hebat. Ini sudah pernah saya ceritakan tentang kisah Dzulqarnain, saya tidak ulangi lagi. Tapi intinya jadilah dinding yang sangat kuat, ya, yang Ya'juj dan Ma'juj dikagetkan dengan dinding tersebut. Mereka tidak bisa keluar dari dinding tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u ayyadhharuhu." Mereka tidak bisa manjat dinding tersebut. "Wamastata'u lahu naqaba." Dan mereka tidak bisa melobangi dinding tersebut. Sehingga mereka terjebak, ya, tidak pernah melihat matahari di dalam gunung tersebut, dan mereka beranak pinak. Mereka beranak pinak terus dari dulu, ya. Sejak zaman Dzulqarnain. Dzulqarnain ini hidup di zaman siapa? Ada khilaf. Memang ada yang mengatakan Dzulqarnain hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Dia masuk Islam karena didakwahi oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau benar dari zaman Ibrahim, sudah ribuan tahun. Ribuan tahun kemudian Ya'juj Ma'juj beranak pinak, terus anaknya sangat banyak, dan baru keluar nanti pada menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Karenanya Dzulqarnain berkata, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini adalah rahmat dari Rabbku. Aku bisa membangun ini dinding untuk menyelamatkan kalian bukan karena kemampuanku, tapi ini rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan tawadhu'nya Dzulqarnain. Dia tidak menyandarkan kelebihan kepada dirinya, tapi dia sandarkan kepada Allah. Dia mengatakan, "Hadza min rahmati Rabbi." Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Fa idza ja'a wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Jika telah tiba waktunya janji Rabbku, maka Allah akan menghancurkan, Rabbku akan menghancurkan dinding ini, akan hancur. Ya, wa kana wa'du Rabbi haqqan, dan janji Rabbku akan datang, akan benar, ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini punya anak sangat banyak, ya, punya anak sangat banyak, ya. Bahkan dalam sebagian hadis dhaif, namun hadisnya dhaif, disebutkan Ya'juj Ma'juj ini kalau dia sebelum dia mati dia sudah punya anak sampai 1000, namun hadisnya dhaif, ya, didhaifkan oleh Syekh Albani. Tapi maksudnya menggambarkan bahwasanya dia beranak pinak dengan sangat banyak, tapi tidak bisa keluar daripada dinding tersebut. Di mana dinding tersebut, di mana mereka terjebak, wallahu alam bisawab. Kita yakin pernah terjadi, dan Allah Maha kuasa melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Maka sampai akhirnya menjelang hari kiamat, ya, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Wa hum min kulli hadabin yansilun, karena jumlah mereka sangat banyak, dinding tersebut hancur, mereka keluar dari tempat-tempat yang tinggi sangat banyak sekali, entah berapa miliar jumlah mereka, ya. Kemudian mereka menghabisi penduduk bumi, tersebar di seluruh, kemudian mereka mengisi penduduk bumi. Adapun sifat-sifat mereka, Ya'juj Ma'juj, di antaranya sigharul uyun, matanya sipit, iradul wujuh, dalam hadis disebutkan wajah mereka lebar, ya, suhubus syu'ur, kemudian rambutnya berdiri, ka'anna wujuhum al-mijan al-mitraqah, wajah mereka seperti perisai yang berkulit, artinya gempal wajah mereka. Ya, kalau kita mau lihat wajah mereka, kita bandingkan dengan orang-orang sekarang, ada yang mengatakan, sebagian orang mengatakan seperti wajah orang Turki. Orang Turki kalau kita lihat, kalau hajian benar wajah agak lebar, agak sipit, gempal, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ada yang mengatakan seperti orang Mongol, ya, sipit, kemudian agak lebar wajahnya, ya, kemudian gempal, ya, menunjukkan kekuatan yang luar, ciri fisik yang kokoh, tubuh yang padat. Ini ciri-ciri yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Bukan berarti setiap ada orang sipit, gempal berarti Ya'juj Ma'juj, enggak, ya. Tapi maksudnya Nabi menyebutkan rambutnya juga rambut apa yang berdiri, ya. Orang-orang yang sangat kuat. Adapun disebutkan dalam sebagian buku-buku tafsir bahwasanya mereka tingginya seperti pohon. Ada yang mengatakan tingginya cuma sejengkal. Ada yang mengatakan bahwasanya telinganya lebar, ya. Manusia telinganya lebar, kalau dia mau tidur dia selimutan dengan telinganya. Ini semua
Tidak ada dalil Israiliyah, tidak ada dalilnya ya. Semuanya lemah ya. Yang benar Ya'juj Ma'juj adalah manusia biasa, ya, keturunan Nabi Adam alaihissalam, cuma mereka bengis, sombong dan bengis ya. Angkuh, sombong dan bengis. Apalagi mereka tidak pernah keluar selama ini sehingga mereka ketika keluar mereka bengisnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka, dihancurkan oleh Allah, maka mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi ya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka kemudian menyerang bumi. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Celaka pada orang-orang Arab atas keburukan yang semakin mendekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Sungguhnya dinding Ya'juj Ma'juj di zaman Nabi sudah terbuka seperti ini. Wa halaqa bi isbu'aihi al-ibham alladhi taliha, yaitu Rasulullah membuat seperti ini, itu lingkaran antara jari telunjuk dengan jari jempol ya. Sudah terbuka tapi belum bisa keluar ya. Belum bisa keluar, tapi mereka berusaha membuka, tertutup lagi, berusaha membuka, tertutup lagi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar ya, maka mereka pun jumlah sangat banyak dan sangat dahsyat. Tidaklah mereka melewati suatu sumber air kecuali sumber air tersebut habis, sebagaimana dalam hadis mereka melewati danau Tabariyah, kemudian diminum, maka habislah air itu, semuanya habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Danau habis, bayangkan. Semua minum gini, habis. Tahu-tahu yang di belakang kayaknya di sini ada air, kok udah habis, dihabisin sama teman-temannya di depan. Rasulullah bersabda ketika Ya'juj Ma'juj keluar, "Idh auhallahu ila Isa," maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa. "Inni qad akhrajtu ibadan li." Wahai Isa, sungguhnya aku telah keluarkan makhluk ciptaanku, hamba-hambaku, maksudnya Ya'juj dan Ma'juj. La yadani li ahadin biqitalin, tidak seorang pun bisa melawan mereka. Kau juga enggak bisa ya. Kau juga enggak bisa. Nabi Isa cuma diberi kemampuan oleh Allah untuk melawan Dajjal, ya. Adapun Ya'juj Ma'juj enggak bisa. Semuanya jagoan dan jumlah mereka sangat banyak. Kata Allah, "Faharriz ibadi ila tur." Bawalah hamba-hambaku yang tersisa dari kaum mukminin ke Bukit Tur. Tur itu semacam gunung, tapi yang ada tumbuhannya. Kalau Jabal secara bahasa Arab itu gunung tanpa tumbuhan, tanpa pohon. Kalau kita di Indonesia namanya Tur ya. Gunung-gunung yang memiliki pohon-pohon. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Kata Allah, bawa mereka, selamatkan mereka. Maka Allah pun keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dari tempat tinggi mereka semua turun, sangat banyak. Fayamuru awailuhum ala buhairatin Tabariyah. Kemudian mereka berjalan melewati suatu danau Tabariyah namanya. Ya. Fayashrabuna ma fiha, maka yang depan lewat minum. Wa yamuru akhiruhum, yang paling belakang mengatakan, laqad kana bihadhi marratan ma. Perasaan dulu di sini ada air di sini. Kok enggak ada lagi? Dia habisin sama temannya di depan. Berarti menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Bayangkan satu danau habis semua diminum oleh mereka ya. Kemudian mereka pun membunuh semua yang ada di muka bumi. Mereka membunuh, menghancurkan manusia. Kalau mereka bunuh ya. Mereka bunuh seluruhnya. Kemudian begitu sombongnya, mereka mengatakan kita sudah selesai dari penghuni bumi. Bagi kita habisi juga penghuni langit. Kata Nabi SAW, mereka berkata, intahaina min ahlil ard, ya, kita sudah selesai dari penghuni bumi, sekarang bagian kita habisi penghuni langit. Kata Nabi SAW, fayarmuna bisihamihim ila sama. Maka mereka pun mengambil panah-panah mereka untuk mereka arahkan ke langit. Fatarji'u 'alaiha ad-damul ladzi ijfalza. Maka kemudian ketika mereka lemparkan anak panah mereka, enggak kena apa-apa, tapi Allah balikkan anak panah mereka ke bumi dalam kondisi berlumuran darah. Ya, mereka tambah angkuh lagi. Kata mereka, qaharna ahlal ardi, kita telah mengalahkan, menundukkan penghuni bumi. Wa alauna ahlas sama, dan kita juga sudah mengalahkan penghuni langit. Semua sudah mati, lihat panah-panah yang mereka mungkin ribuan panah jatuh semuanya berlumuran darah. Yang mereka panah siapa? Yang malaikat saja tidak punya darah ya. Yang mereka membunuh siapa? Enggak, cuma Allah bikin fitnah sehingga mereka di puncak-puncak kesombongan. Fa yab'atsullahu naghafan fi aqfaihim. Tiba-tiba Allah mengirim kepada mereka semacam ulat kecil ya, menempel leher mereka, menempel. Tiba-tiba banyak ulat, Allah kirim banyak sekali ulat nempel pada leher mereka. Maka ulat tersebut menghabisi mereka, menggerogoti mereka. Fayaqtuluhum biha. Maka
Allah pun bunuh mereka dengan ulat-ulat tersebut. Jadi mereka mati di tengah-tengah keangkuhan mereka, ya, kesombongan mereka. Ya, maka kemudian Allah kirim sombong ulat, ya. Sombong apa? Makanya kadang-kadang orang sombong dihabisi oleh Allah dengan sesuatu yang mereka tidak duga. Lihatlah kaum Ad yang sombong dengan badan yang kuat, Allah cuma kirim udara. Udara tersebut luar biasa angkat mereka, kemudian habisin mereka, ya. Namrud yang begitu sombong merasa lebih Tuhan, Allah kirim semacam lalat masuk ke hidungnya, kemudian berputar di otaknya sampai dia mati. Ya, perkara yang yang sepele. Lihatlah bagaimana kaum Samud cuma dikasih suara yang menggelegar, suara bukan kasih besi, kasih suara mati. Ya, Ya'juj Ma'juj dikasih ulat, Manusia sangat lemah. Manusia sangat lemah, ya. Ada orang meninggal gara-gara penyakit virus, ya, yang tidak terlihat, ya. Manusia sangat lemah, ya. Kemudian matilah mereka, ya. Ya. Kemudian jadilah mereka bangkai-bangkai yang terbuang dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, ya. Maka Nabi Isa alaihissalam menyuruh orang ngecek, ternyata benar sudah mati mereka dan bau mereka sangat mengganggu. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan kotoran tubuh mereka dari bumi, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabu ilal ard." Ketika semua sudah tewas, mereka pun turun dari gunung-gunung tersebut. "Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum." Mereka turun, ternyata bumi penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Tidak ada satu jengkal pun kecuali di situ ada mayat Ya'juj Ma'juj. Entah berapa miliar jumlah mereka, ya. Tapi menimbulkan bau yang sangat busuk. Bau busuk, kemudian jasad mereka, bangkai mereka. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabu ila Allah. Maka Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmiluhum. Maka tiba-tiba Allah kirim burung-burung yang begitu banyak yang seperti leher onta, ya. Kemudian burung-burung tersebut ngangkat jasadnya Ya'juj Ma'juj. Fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Kemudian dibawa entah kemana yang Allah kehendaki. Ternyata masih kotor. Tsumma yursilullahu mataran la yakunu minhu baitu madarin wala wabarin fayaksilu arda hatta yatrukaha kazzalafah. Maka Allah kirim hujan yang sangat deras. Tidak ada rumah, ya, dari tanah atau dari apapun yang menghalangi hujan tersebut. Hujan tersebut akan mengenai seluruh tanah, membasahi seluruh bumi. Hujan yang sangat deras sampai semuanya bersih, seakan-akan seperti kaca, saking bersihnya. Kata Nabi, "Yatrukuha kazzalafa." Itu bumi benar-benar bersih dengan hujan tersebut, sehingga bekas-bekas darahnya Ya'juj Ma'juj, bekas kotoran Ya'juj Ma'juj, semuanya bersih, ya. Dari kotoran-kotoran mereka, bumi jadi bersih. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya pernyataan sebagian orang bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah orang Cina itu tidak benar, ya. Karena Ya'juj Ma'juj munculnya nanti belakangan, ya. Orang Cina sekarang sudah muncul, mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka banyak jadi orang Islam. Mungkin Ya'juj Ma'juj yang sadar kali masuk Islam. Tidak, mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah suku tersendiri yang akan keluar nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam menjelang hari kiamat. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat, bekas panah-panah mereka itu banyak banget tersisa. Banyak sekali tersisa, ya. Kemudian dijadikan sebagai kayu bakar oleh kaum muslimin, saking banyaknya busur-busur panah mereka yang mereka tinggalkan. Setelah tewaslah Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa alaihissalam kemudian memimpin kaum muslimin, ya, selama 7 tahun, ya. Beliau menunaikan haji, beliau umrah, ya, berhukum dengan hukum yang adil, ya. Kemudian beliau pun wafat. Kemudian beliau disolatkan oleh kaum muslimin sebagaimana orang-orang yang lain meninggal. Setelah itu dunia mulai rusak. Mulai maksiat kembali terus sampai menjelang hari kiamat. Setelah bisa meninggal, mulai kehancuran, ya. Mulai rusak, mulai maksiat sampai orang tidak ada yang mengatakan Allah lagi, sudah ada yang tidak ada lagi yang salat. Rusak serusak-rusaknya sampai ada orang Habasyah datang mencungkil Ka'bah dan tidak ada yang membelanya, ya. Tidak ada yang bela Ka'bah. Dibiarkan orang Habasyah yang kurus kerempeng mencungkil batu Ka'bah dan tidak ada yang bisa melarangnya. Kalau dahulu tidak ada yang bela Ka'bah kecuali Allah kemudian turunkan burung-burung yang menghantam Abraha
yang juga dari Habasyah sehingga mereka binasa. Nanti menjelang hari kiamat ada seorang Habasyah, bukan raja, orang sederhana. Orang bahkan disebutkan agak cacat tubuhnya. Kemudian dia menghancurkan Ka'bah, tidak ada yang bela karena tidak perlu dibela, karena tidak ada yang orang menyebut nama-nama Allah ketika itu. Maka bangkitlah atau muncullah hari kiamat ala syiraril khalq, terhadap orang-orang yang paling terburuk. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kisah singkat tentang Nabi Isa alaihissalam, semoga bermanfaat. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dianugerahkan husnul khatimah, dan semoga kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.